1, 2, 3. Selamat sore Bu Nia dan teman-teman. Kami dari kelompok Durian. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan proyek pengujian perangkat lunak dan jaminan kualitas dengan judul Pengujian Black Box Testing pada aplikasi OVO. Anggota kelompok kami terdiri dari Wira Pradipa, Aji Noviansah, Fitria Afifah, saya Eva Martalia, dan Nurjana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitria. Oke, pada bagian ini kami akan menjelaskan latar belakang atau pendahuluan pengujian black box testing pada OVO. Yang pertama, di sini ada latar belakang digitalisasi finansial, yaitu urgensi quality assurance pada OVO. Dompet digital OVO mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efisien. Bug atau error pada aplikasi fintech dapat menyebabkan ketidaknyamanan pengguna, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan. Oleh karena itu, quality assurance dan pengujian perangkat lunak yang sistematis menjadi sangat krusial untuk menjamin keandalan dan keamanan aplikasi. Definisi black box testing. Di sini ada pendekatan user-oriented testing, yaitu fokus pada input, proses, dan output sistem. Pengujian fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur internal kode, fokus pada validasi input-output sesuai kebutuhan pengguna. Black box, input, kemudian sistem tersembunyi, kemudian output. Kemudian ada white box, yaitu analisis kode dan logika internal, dan ada tujuan berupa mendeteksi kesalahan, validasi input, proses, dan output secara sistematis. Selanjutnya ada tujuan pengujian. 4 tujuan utama pengujian black box pada aplikasi OVO. Yang pertama ada validasi fungsional, yaitu memastikan fitur utama UC01 hingga UC07 berupa login, top up, transfer, kris, NFC, biometrik, kemudian ada PIN, harus berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan spesialisasi sistem. Kemudian ada integritas data, yaitu validasi input menggunakan teknik equivalence, partitioning, dan boundary value analysis untuk memastikan sistem menangani data valid dan tidak valid secara tepat. Yang ketiga ada identifikasi defek dan jaminan kualitas, yaitu menemukan kesalahan perilaku sistem, mengevaluasi kelayakan aplikasi dengan metode pengujian terstruktur dan scoring universal untuk jaminan kualitas objektif. Kemudian ada identitas proyek berupa gambaran umum ruang lingkup pengujian aplikasi OVO Mobile Payment. Di sini ada aplikasi dan objek yang pertama, yaitu tentang OVO Mobile Payment berupa fitur login dan registrasi, kemudian ada top up saldo, transfer dana, pembayaran, kris, NFC, keamanan biometrik, dan PIN. Kemudian ada metode pengujian, yaitu black box testing berupa teknik equivalence partitioning, boundary value analysis, special case testing berupa UC01 sampai dengan UC07. Kemudian ada pelaksanaannya ke mata kuliah pengujian selanjutnya. Pembahasan selanjutnya di sini ada analisis sistem dan software requirement, yaitu memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi OVO. Akan dibahas oleh rekan saya, Mas Aji, silakan. Ya, terima kasih Mbak Fitria. Untuk analisis sistem dan software requirement ini
Yang pertama adalah deskripsi use case untuk aplikasi OVO. Jadi ada 7 ID UC01 hingga UC07 untuk fitur utama sistem, yaitu UC01 mencakup tentang login dan registrasi. Lalu untuk UC02 itu mencakup top up saldo, untuk UC3 untuk transfer dana, untuk UC4 untuk electronic money atau NFC. Kemudian ada UC05 yaitu pembayaran QRIS, di UC6 ada keamanan biometrik, dan yang terakhir di UC7 ada ubah security code atau PIN. Berikut juga sudah kami tampilkan untuk diagramnya ya. Berikut adalah detail use case UC01 sampai dengan UC03, yaitu login, top up saldo, dan transfer dana. Untuk UC01 verifikasi, ada verifikasi nomor telepon, ada kode OTP, dan PIN untuk autentikasi pengguna. Lalu untuk UC02 ada pengisian saldo OVO melalui berbagai metode pembayaran seperti transfer antar bank, via minimarket yang kita tahu lewat Indomaret atau lewat Alfamart, dan ada juga dari kartu kredit. Lalu untuk yang ketiga atau UC03 ada transfer saldo ke sesama pengguna OVO maupun rekening bank dengan konfirmasi PIN. Berikut adalah detail use case untuk ID UC04 sampai dengan UC07, mencakup NFC, QRIS, dan biometrik atau ubah security code. Untuk detailnya di ID UC04 top up kartu fisik e-money via NFC atau input manual nominal saldo. Lalu untuk UC05 ada scan atau upload kode QR atau QRIS untuk pembayaran merchant secara langsung. Dan untuk di UC06 ada aktivasi sidik jari sebagai lapisan keamanan biometrik pengguna. Lalu untuk ID yang terakhir yaitu UC07 ada prosedur pergantian PIN security code dengan validasi identitas. Berikut adalah kebutuhan fungsional utama. Ringkasan kebutuhan fungsional berdasarkan use case ID UC01 hingga UC07. Pertama ada identitas dan akses. UC01 verifikasi nomor telepon, OTP, dan PIN untuk autentikasi pengguna. Registrasi akun baru dengan validasi identitas yang aman dan terenkripsi. Lalu ada untuk transaksi keuangan itu di ID 02 dan ID UC02 dan UC03 untuk pengisian saldo atau top up ya via berbagai metode pembayaran dan transfer dana ke sesama pengguna OVO maupun rekening bank. Lalu untuk pembayaran dan keamanan ada dicakup dalam UC04 sampai dengan UC07, yaitu pembayaran QRIS dan NFC, aktivasi keamanan biometrik itu lewat sidik jari, serta manajemen PIN dan security code pengguna atau user. Berikut kebutuhan non-fungsional atau NFR. Dari NFR 01 sampai dengan NFR 08. Standar kualitas untuk standar kualitas sistem aplikasi OVO. Security dan reliability. NFR 01 itu mencakup enkripsi data PIN dan OTP end-to-end. Lalu untuk NFR 02, sesi timeout otomatis setelah inaktif. Lalu ada NFR 03 untuk uptime layanan transaksi 99%. Lalu untuk performance dan usability-nya ada di NFR 04 untuk konfirmasi transaksi kurang dari 2 detik. Lalu ada NFR 05 OTP itu terkirim maksimal 30 detik, dan ada NFR 06 interface menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI. Lalu ada juga compatibility dan integration.
di NFR 07, yaitu kompatibel dengan Android versi 7 ke atas dan iOS versi 12 ke atas. Ada NFR 08, akses hardware NFC, kamera, dan biometrik berjalan stabil. Lalu selanjutnya ada pengujian black box testing. Nah, pada part ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Marta. Silakan. Masih ke-mute, Mbak. Nah, lumayan emang. Setelah memahami kebutuhan sistem, selanjutnya kita masuk ke bagian pelaksanaan black box testing. Teknik utama yang digunakan adalah equivalence, partitioning, boundary value analysis, dan special case testing. Untuk metodologi pengujiannya dilakukan berdasarkan use case, berdasarkan use case dan kebutuhan yang terdapat dalam dokumen software, requirement specification atau AS aplikasi OVO. Prosesnya dimulai dengan menentukan dasar pengujian, kemudian kami menyusun data dan skenario menggunakan teknik EP dan BVA serta menambah beberapa kondisi khusus melalui special case testing. Setelah skenario dieksekusi, hasilnya dievaluasi dan diberikan skor untuk menentukan tingkat kelayakan aplikasi. Slide selanjutnya, untuk teknik pengujian EP dan BVA merupakan teknik yang membagi data pengujian ke dalam beberapa kelas yang dianggap memiliki perilaku setara. Dengan demikian, satu data dapat mewakili data lain dalam kelas yang sama. Boundary Value Analysis atau BVA berfokus pada pengujian nilai yang berada di sekitar batas minimum dan maksimum. Sedangkan untuk special case testing digunakan untuk menguji kondisi tidak biasa seperti koneksi internet terputus, input kosong, atau menggunakan karakter khusus. Nah, kombinasi ketiga teknik ini menghasilkan pengujian yang lebih menyeluruh. Selanjutnya, untuk panduan scoring universal, untuk mengevaluasi hasil pengujian, kami menggunakan skala penilaian dari 1 sampai 5. Skor 5 berarti seluruh skenario berhasil dan sistem berjalan dengan sangat baik. Skor 3 sampai 4 menunjukkan sistem cukup baik atau baik, tetapi masih ditemukan beberapa masalah kecil yang memerlukan perbaikan. Sementara itu, skor 1 sampai 2 menunjukkan adanya bug signifikan atau kegagalan pada fitur kritis. Jika hal tersebut terjadi, sistem wajib diperbaiki dan diuji kembali. Slide selanjutnya, untuk struktur pengujian use case utama, UC01, struktur pengujian itu ada berdasarkan 7 use case. Ada UC01 dan 02 itu berfokus pada autentikasi pengguna serta pengisian saldo. Untuk UC3 sampai UC5 mencakup transfer dana, NFC, dan pembayaran kris. Sementara untuk UC6 dan UC7 berfokus pada keamanan biometrik dan perubahan security code. Setiap use case diuji menggunakan teknik yang sesuai dengan karakteristik input dan prosesnya. Skenario pengujian UC, login, dan registrasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurjana. Di sini skenario login dan registrasi pada UC01 pengujian pertama dilakukan terhadap nomor telepon. Nomor kurang dari 10 digit seharusnya ditolak, sedangkan nomor dengan panjang 10 sampai 13 digit dapat dilanjutkan ke tahap OTP. Pada pengujian OTP, nomor yang terdaftar
yang akan diarahkan ke halaman verifikasi. Jika OTP salah sebanyak 3 kali, sistem harus memberikan pembatasan sementara. Selanjutnya, PIN yang benar akan membawa pengguna ke dashboard. Sebaliknya, PIN yang salah akan menampilkan peringatan dan mengurangi jumlah kesempatan login. Baik, skenario UC02, top up dan saldo. Pada pengujian top up dan saldo, nominalnya di bawah Rp10.000 harus ditolak dan tombolnya konfirmasi harus dinonaktifkan. Sebelum transaksi diproses sebelum transaksi diproses ya. Di sini sistemnya juga harus menampilkan informasi biaya administrasi. Apabila transaksi berhasil, saldo menggunakan harus bertambah sesuai dengan nominal dan riwayat transaksinya harus tercatat. Di sini untuk kondisinya harus ketika internet terputus saat proses top up, sistem harus menampilkan notifikasi gangguan koneksi dan memastikan saldo pengguna tidak berubah. Selanjutnya, next. Baik. Di sini skenario UC03 transfer dana. Pada fitur transfer dana, nomor rekening yang harus tidak terdaftar atau memiliki format tidak valid harus ditolak oleh sistem. Di sini nominalnya transfer di bawah batas minimum juga tidak boleh proses sehingga tombol lanjut tetap dinonaktifkan. Pada tahap konfirmasi, PIN yang salah akan menghasilkan pesan, peringatan, dan mengurangi kesempatan percobaan. Jika PIN benar, transaksi diproses, saldo berkurang sesuai nominal, dan struk digitalnya ditampilkan. Baik, di sini ringkasan skenario UC04 sampai 07. Pada UC04, pengujian NFC dilakukan terhadap batas nominal top up. Nominalnya di bawah Rp20.000 harus ditolak. Pada UC05, sistem diuji ketika izin kamera ditolak atau ketika kode QRIS-nya rusak dan tidak dapat dibaca. Di sini pada UC06, sidik jarinya yang sesuai harus berhasil mengaktifkan biometrik. Jika tidak dikendali, sistem harus memberikan pilihan untuk mencoba kembali. Apabila perangkat tidak memiliki sensor, biometriknya fitur harus dinonaktifkan secara otomatis. Terakhir, untuk pada UC07, sistem harus menolak PIN lama yang salah, PIN baru kurang dari 6 digit dan 6 yang baru yang sama dengan PIN sebelumnya. Untuk pengujian non-fungsional dilakukan untuk mengevaluasi aspek kualitas di luar fungsi utama aplikasi. Pada aspek keamanan, PIN dan OTP harus terinspirasi serta sesi menggunakan harus berakhir otomatis setelah tidak aktif. Pada aspek performa, transaksi harus mendapatkan respon kurang dari 2 detik, sedangkan OTP harus diterima maksimal dalam 30 detik. Pada aspek kompatibilitas, aplikasi harus berjalan pada versi Android atau iOS yang ditentukan, serta mampu mengakses kamera, MSI, dan biometrik secara stabil. Wira, lanjut. Baik, selanjutnya dengan Kak Wira. Hasil pengujian dan kesimpulan. Evaluasi akhir kualitas aplikasi OVO. Tabel hasil scoring pengujian, rekapitulasi total skenario, skor, rata-rata, dan kesimpulan per kategori. Yang pertama yaitu BVI atau Boundary Value Analysis. Total skenario-nya ada 12, total skornya 54, dan rata-rata 4,5. Kesimpulannya itu sangat layak pas semua nilai batas input tervalidasi dengan baik dan sesuai ekspektasi sistem. Yang kedua yaitu EP atau Equivalence Partitioning. Total skenario yang harus dilakukan itu 18, total skornya 79, rata-rata 4,4. Kesimpulannya,
Layak dengan catatan sebagian besar kelas ekuivalen lolos, terdapat catatan minor pada validasi input edge case. Yang ketiga yaitu special case dan NVR. Total skenario-nya itu 10, total skornya 44, rata-rata 4,4. Kesimpulannya layak dengan catatan kondisi khusus dan non-fungsional, dalam kurung keamanan, performa, kompatibilitas terpenuhi dengan baik. Matriks keputusan kelulusan. Kriteria pass atau fail berdasarkan skala scoring universal 1-5. Di sini ada panduannya kalau skornya 4,5 sampai 5,50 yaitu sangat sangat layak. Sorry guys. Sangat layak pas aplikasi berjalan sempurna semua skenario lulus. Yang kedua yaitu skor 4,0 sampai 4,4 layak dengan catatan fungsi utama berjalan, minor issue perlu diperbaiki. Skor 3,0 sampai 3,9 ditunda, harus dilakukan perbaikan dan retest. Terdapat defect signifikan, wajib perbaikan sebelum rilis. Yang terakhir yaitu skor kurang dari 3,0 yaitu gagal yang sangat kritis. Fitur aman nggak bisa berfungsi dengan baik, aplikasi nggak layak rilis. Keputusan kelayakan berdasarkan pada rata-rata skor seluruh skenario BVA, AP, dan special case. Skor kritikal pada fitur PIN, transfer atau inskripsi data secara otomatis mengakibatkan status gagal meskipun rata-rata keseluruhan tinggi. Pendekatan ini memastikan objektivitas dan konsistensi dalam evaluasi kualitas aplikasi OVO. Golden Rules, kondisi auto gagal. Kriteria kegagalan otomatis yang mendiskualifikasi hasil pengujian. Yang pertama itu skor 1 fitur kritikal. Apabila fitur kritikal seperti PIN, transfer dana, dan inskripsi data mendapatkan skor 1 valid, pengujian dinyatakan gagal secara keseluruhan tanpa memandang skor fitur lainnya. Kedua, force close aplikasi. Aplikasi mengalami force close atau crash secara tidak terduga pada saat menjalankan alur utama seperti login, top up, transfer, atau pembayaran QRIS atau NFC. Ketiga, kebocoran data sensitif. Data sensitif seperti PIN atau informasi saldo pengguna tampil dalam bentuk teks biasa atau plain text di layar, log system atau respon API tanpa inskripsi yang memadai. Kesimpulan akhir pengujian black box, aplikasi OVO yaitu aman, stabil, dan siap rilis. Pengujian berfokus pada input-output tanpa melihat kode internal seperti kombinasi BVA, EP, dan NFR non-fungsional, menjamin fungsi keamanan, stabilitas, dan kenyamanan. Scoring universal memudahkan keputusan objektif. Aplikasi OVO ini dinyatakan aman dan stabil sebelum dirilis. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok Durian. Terima kasih Bu Nia atas perhatiannya. Terima kasih semua.